selanjutnya Gubernur Jawa Tengah. Sama-sama punya bintang 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 Ulangi Komisi 2 DPR RI, Bapak Muhammad Rizjani Karyayuda. Berikut yang saya hormati para Wakil Ketua Dewan Komisi 2, ada Pak Aryo Bima, dan teman-teman yang lain, serta anggota Komisi 2 sekalian yang banyak kayaknya dari Dapil Jawa Tengah, ada Pak Toha, ada Pak dan Pak yang lain, Nyun Sewu. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan para gubernur dan wakil gubernur 13 yang hari ini mengadakan RDP, serta para bupati wali kota khususnya Jawa Tengah yang saya banggakan. Hari ini kami sangat berbangga. Kami lihat gedung DPR ya masuk baru kali ini Pak, biasanya kami ngepam di luar. Kebanggaan ini biar nggak ngantuk Pak. Ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa selama kami terhitung mulai tanggal 20, kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa bisa langsung merubah suatu keadaan. Tetapi kami mempunyai upaya bahwa dengan RDP ini minimal kami akan menyampaikan gagasan yang akan kita tindak lanjuti di daerah kami dengan seluruh bupati wali kota. Ini merupakan suatu bentuk bagaimana misalnya Jawa Tengah menjadi sentralnya Jawa, adanya Pulau Jawa Tengah, ya adanya koneksivitas antara Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI. Sehingga ini sangat menarik sekali, Jawa Tengah harus mempunyai perubahan yang nyata. Tetapi kenyataan selama kami menjabat sebagai gubernur, angka kemiskinan kita sangat tinggi sekali. Hampir 59, hampir 9,58. Yang di antara Jawa-Jawa yang lain miskinnya adalah Jawa Tengah yang nomor 1. Kita menang hanya sampai Jogja aja Pak. Sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu tantangan, sehingga Jawa Tengah harus maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Maju yang kita kerjakan adalah kita harus mempunyai daya ungkit dalam rangka bersaing bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dalam rangka menumpu industri nasional. Yang tentunya berkelanjutan ini kita melakukan sinergitas dengan pemerintah provinsi, kemudian dengan pemerintah pusat, kabupaten, kota, dan sampai dengan desa. Inilah misi yang harus kita capai, yang tentunya diwujudkan dalam bentuk-bentuk action plan yang harus kita laksanakan. Ada hal yang menarik dalam rangka kami menjalankan pemerintahan ini, Bapak Komisi 3 yang kami hormati. 11 program, 22, 61, dan 42 sudah kita bagi habis di seluruh kegiatan yang kita lakukan. Dalam membangun Jawa Tengah kami juga menggunakan suatu parameter indikator bagaimana kita bisa memenuhi ini sehingga pembangunan Jawa Tengah bisa berjenjang, berlanjut, dan berkelanjutan. Tidak ngono-ngono wae, dan tidak harus fokus, tidak diecer-ecer atau bahasa Indonesianya diincrit-incrit, tetapi membutuhkan suatu kebersamaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. 8 indikator yang pertama adalah indeks reformasi birokrasi, ini terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian indeks integritas terkait dengan korupsi, otonomi fiskal adalah bagaimana meningkatkan PAD. Indeks demokrasi di Indonesia adalah terkait dengan hak dan keterbukaan publik. Kemudian pertumbuhan ekonomi terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat. Kemudian tingkat pengangguran adalah lapangan kerja, dan indeks modal usaha terkait dengan sumber daya manusia, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan rule-nya nanti adalah kemiskinan. Indikator ini yang harus kita penuhi sehingga Jawa Tengah yang merupakan Central of Java mampu untuk memberdayukan kegiatan kita. Kemudian sebagaimana arahan dari Komisi 2 bahwa nanti bagaimana di RDP ini akan mengarah, maka arah pekerjaan kami sudah tematik sekali. Contoh misalnya, pada tahun 2025 kami RPJMD kita sudah saya linearkan dengan 35 kabupaten kota bahwa 2025 adalah infrastruktur yang kami genjot habis secara bersama-sama. Mau pokirnya dewan, mau apapun bentuknya, 2025 bentuknya harus infrastruktur.
Infrastruktur yang kita bangun adalah satu infrastruktur swasembada pangan. Dari mulai infrastruktur tersier, sekunder, primer, yang semuanya adalah untuk swasembada pangan pertanian. Infrastruktur jalan sama, baik itu provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Infrastruktur sekolah yang menjadi kewajiban provinsi SMA, infrastruktur harus kita genjot juga. 2.800 infrastruktur sekolah kita yang rusak, yang hampir 600% kita habisin untuk dalam rangka itu. Layanan dasar inilah yang kita gunakan infrastruktur 2025 secara bersama-sama, maka 2026 kita akan menjadi posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. 2026 lumbung pangan nasional, perlu saya laporkan kepada Bapak anggota Dewan yang terhormat, 2024 jumlah tanam kita hampir 1,5 juta hektar. Dengan hasil panen hampir 8,8 juta ton. Artinya untuk pangan khususnya beras, 16% Jawa Tengah mampu untuk kontribusi secara nasional. Nomor 2 setelah Jawa Timur. Hal ini kami pertahankan mulai tertanggal 2 Januari sampai sekarang bulan April, kita punya luasan tanam hampir 731.000 hektar. Dengan hasil panen 4,9 juta ton, target pemerintah 11 juta ton, Jawa Tengah mampu untuk menghadapi hal ini. Dan kita sudah lakukan cross check dan final check kepada seluruh bupati wali kota, kita mampu untuk menjadi sumber pangan nasional di Jawa Tengah.